Bab 211. Sunny menggigit bibir merahnya dengan ringan, wajahnya penuh amarah. Dia hanya pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya, beberapa perusahaan dengan momentum pertumbuhan yang kuat sering memiliki pejabat generasi kedua atau keluarga besar untuk meminta saham. Untuk memiliki jimat tambahan, beberapa perusahaan hanya bisa setuju diam-diam karena mereka tidak mampu membelinya. Singkatnya, mari kita kembangkan bersama. Untuk membuatnya lebih buruk, itu adalah sampah yang tak tahu malu. Tindakan perampok. Di Jiangcheng, dengan begitu banyak orang besar yang datang pada hari pembukaan, tentu saja mereka tidak berani memiliki kekuatan untuk mengganggu grup Tiansheng. Tapi sekarang di Provinsi Jiangnan, naga yang kuat tidak bisa melawan ular lokal. Beberapa orang secara alami tidak tahu kekuatan di balik grup Tiansheng. Jadi pindahkan otak bengkok ini. Meskipun dia samar-samar tahu bahwa keluarga You di Provinsi Jiangnan adalah payung pelindung grup Tiansheng, tetapi grup Tiansheng meluas ke Provinsi Jiangnan, keluarga You mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Dan dia tidak memiliki informasi kontak keluarga You. Saat ini, saya hanya dapat menemukan Chen Ye. Melihat Sunny tampak sedikit kesal, Lei Ze berdiri dan mendatangi Sunny. Abu di tangannya langsung bergetar di atas meja, dan kemudian berkata, orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Jun Jie. Sejujurnya, saya gemuruh. Berapa banyak anggota keluarga yang duduk di Biro Industri dan Komersial dan posisi penting lainnya, percaya atau tidak, keluarga Lei akan memblokir grup Tiansheng Anda dalam hitungan menit. Mudah bagiku, Lei Ze, untuk membunuhmu orang luar. Kemudian mata Lei Ze menyapu tubuh Sunny. Keserakahan, nafsu. Brengsek, eksekutif bisnis terlihat sangat baik sekarang. Sepertinya Nona San sering tidur dengan pria. Maukah kamu menemaniku malam ini? Lei Ze sedikit diliputi oleh keinginan, dan bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh dada Sunny. Provinsi Jiangnan adalah wilayah keluarga lainnya, apa yang bisa terjadi pada seorang wanita? Jejak jijik muncul di wajah Sunny, dan dia mengulurkan tangannya dan menamparnya. Tuan Lei, lepaskan tangan kotormu. Tamparan ini mendarat dengan kuat di wajah Lei Ze. Langsung kalahkan yang terakhir. Wajahnya tidak bisa dipercaya, siapa yang berani mengalahkannya di Provinsi Jiangnan? Jika masalah ini diketahui orang-orang di lingkaran, maka keluarga lainnya akan diejek. Brengsek, paksa aku menggunakan kekerasan. Jangan malu, Jalang, kamu pikir kamu masih di tempat kecil itu? Tapi aku sangat menyukai energi tajammu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu penaklukan. Lei Ze langsung melepas jaketnya, menekan ke arah Sunny, dan kemudian memerintahkan dua orang di belakangnya untuk berkata, kamu keluar, jaga pintunya, dan jangan biarkan jika kamu mendengar suara apapun, aku tidak mau mengganggumu. Ya Tuan. Keduanya saling memandang dan mundur. Lei Ze menjilat bibirnya, memandangi sosok Sunny yang bangga, dan merasa bahwa keinginan primitif itu impulsif, dia baru saja akan menerkam Sunny. Bang! Sebuah ledakan keras datang. Detik berikutnya, pintu kantor ditendang terbuka oleh sepasang kaki besar. Lei Ze marah dan memarahi, sial, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku? Tepat saat dia menoleh, suara itu tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa dua tuan yang dia bawa semuanya telah jatuh. Keduanya hancur ke tanah, darah tumpah dari sudut mulut mereka. Tidak ada nafas sama sekali. Tidak hanya jatuh, tetapi juga mati. Matanya sangat menakutkan, matanya perlahan-lahan bergerak ke atas, dan dia melihat seorang pemuda yang dingin dan sombong. Apakah orang ini menyentuhmu? Suara dingin Chen Ye terdengar. Sunny buru-buru berlari di belakang Chen Ye sementara Lei Ze tidak memperhatikan, meraih lengannya erat-erat dengan satu tangan. Setelah itu, dia menjelaskan, dia tidak bertemu saya. Untungnya, Anda datang tepat waktu dan membuat saya takut setengah mati. Keamanan dan staf itu tidak akan datang sampai besok. Saya pikir tidak akan terjadi apa-apa. Chen Ye mengangguk, menghela nafas panjang, dan kemudian berkata, sisi keamanan semuanya telah dipecat, dan saya akan mengirim seorang master untuk mengambil alih. Saya juga memiliki tanggung jawab tertentu untuk urusan hari ini. Ngomong-ngomong, apa itu? Apa yang dilakukan binatang ini di sini? Sunny dengan cepat menjelaskan, dia tampaknya mewakili beberapa keluarga Lei untuk secara paksa meminta beberapa bagian. Chen Ye mengangguk dan berkata kepada Sunny, duduklah di luar dulu, mainkan teleponmu, dan beri aku beberapa menit untuk menanganinya. Baik. Sunny melirik Lei Ze, yang benar-benar tercengang, dan berjalan keluar dengan dengusan ringan. Chen Ye ada di sini, saya khawatir binatang ini tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi siapa yang membuatnya begitu tidak sedap dipandang, dia bahkan ingin merampok grup Tiansheng tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Tidak peduli bagaimana dia berakhir, dia layak mendapatkannya.
Setelah San Yi pergi, niat membunuh Chen Yi dilepaskan. Beberapa orang berani menyentuh barang-barangnya. Lei Ze merasa ada yang tidak beres, menelan ludahnya, dan berkata dengan serius, "Kamu tahu bahwa aku..." Sebelum kata-kata itu selesai, Chen Yi meraung dan jatuh. Berlutut. Berdebar. Lei Ze menemukan bahwa kakinya benar-benar tidak patuh, dan dia langsung berlutut di tanah. Kemudian Chen Ye melangkah keluar dan menendang dada Lei Ze. Bang! Bahkan dengan seluruh kekuatannya, tubuh Lei Ze masih terbang. Itu menghantam dinding dengan keras. Engah! Dia memuntahkan seteguk darah, dan merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menemukan bahwa pemuda yang dingin dan sombong itu telah muncul di depannya, dan bahkan menginjak dadanya. Aku Lei Ze, jika kamu berani menyentuhku lagi, keluarga Lei pasti akan membuatmu mati. Lei Ze menggertakkan giginya. Keluarga Lei? Sepertinya orang di belakangmu memintamu untuk datang. Chen Ye mencibir, dan dia langsung menghubungi Ye Lingtian. Telepon aktif. Bantu aku melakukan satu hal. Seorang pria bernama Lei Ze membuatku kesal, seolah-olah dia berasal dari keluarga Lei. Dalam 10 menit, aku ingin keluarga ini menghilang di provinsi Jiangnan. Juga, biarkan ayahnya memanggil ponsel jahat bernama Lei Ze ini. Telepon ditutup. Mendengar panggilan telepon yang tidak masuk akal ini, Lei Ze tersenyum. Menyusun kuda, kamu berpura-pura menjadi apa? Hancurkan keluarga Lei saya dalam 10 menit, kamu pikir kamu siapa? Dengan kedinginan di mata Chen Ye, dia menjambak rambut Lei Ze dan membantingnya ke tanah. Wajahnya langsung berdarah. Orang gila. Orang gila mutlak. Lei Ze bahkan berteriak, "Ah! Aku ingin memanggil polisi. Kamu benar-benar mati." Chen Ye tidak ingin membunuh binatang ini dengan mudah, dia berdiri, mengeluarkan telepon di saku Lei Ze, dan meletakkannya di depannya. Mereka yang menyinggung perasaannya, dia ingin membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan ini sedingin es, seperti jatuh ke neraka. Tepat saat Lei Ze berteriak, sebuah telepon berdering. Panggilan telepon aneh ini langsung membuat rambut Lei Zehan berdiri, dia menoleh dengan kaku dan melihat ID penelepon di sepanjang darah di sudut matanya. Itu adalah ayahnya. Pada saat ini, jantungnya sepertinya terkena pukulan berat. Dia tidak bisa bernapas. Dia melirik pemuda di kejauhan, dan aura dingin membuatnya gemetar. Bab 212. Itu tidak benar, kan? Dia mengulurkan tangannya, mengangkat telepon di tanah, dan menekan tombol jawab. Ayah. Suara itu bergetar. Detik berikutnya, raungan yang mengejutkan terdengar dari telepon. Lei Ze. Siapa yang kamu sakiti? Sekarang keluarga Lei penuh dengan mayat. Dasar binatang buas. Kamu. Telepon ditutup. Pada saat ini, Lei Ze merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gua es. Hidup dan mati hanyalah di antara pikiran orang lain. Dia bahkan tidak berani menatap pemuda di depannya. Iblis macam apa ini, panggilan telepon bisa menghancurkan seluruh keluarga Lei. Dia bereaksi tiba-tiba, dan buru-buru bersujud kepada Chen Ye. Tuan, saya adalah saya salah. Saya mohon Anda menyelamatkan hidup saya bersedia. Satu-satunya harapannya sekarang adalah hidup. Hidup berarti memiliki kesempatan. Kamu tidak boleh main-main denganku, apalagi memukul ide wanitaku, kamu tidak punya hak untuk hidup. Bila angin mengembun di tangan Chen Ye. Bila angin melewati tubuh Lei Ze, dan di detik berikutnya, Lei Ze jatuh. Hilang dalam keputusasaan. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye berjalan keluar, berjalan ke meja kantor di aula, menepuk bahu San Yi, dan berkata, ayo pergi, seseorang akan menangani sisanya, ayo kembali ke villa dan biarkan aku mencicipimu. Keahlian. San Yi sedikit bingung, dia melirik ke arah kantor dan hanya bisa menganggukkan kepalanya, oke. Oke. Dari teriakan tadi, San Yi menebak sesuatu di dalam hatinya, tetapi karena Chen Ye mengatakan bahwa seseorang akan menghadapinya, dia tidak ingin memikirkannya. Kembali ke villa, San Yi menerima telepon dari Xiao Sui. Ponsel Xiao Sui jatuh ke mobil, dan belum terhubung. San Yi memberitahu Xiao Sui apa yang terjadi sebelumnya. Xiao Sui ingin seseorang memperingatkan keluarga Lei, tetapi dia tidak menyangka bahwa berita kebakaran di keluarga Lei telah muncul di berita ponsel. Sekarang setelah ada hasilnya, dia berhenti mengganggu, dan kemudian memberitahu San Yi bahwa dia mungkin harus meninggalkan provinsi Jiangnan selama beberapa hari. Dia dan ibunya akan mengirim nenek mereka kembali ke kampung halaman mereka, dan mereka akan kembali dalam 3 atau 4 hari, jadi dia bisa memberitahu Chen Ye tentang hal itu. Menutup telepon, untuk beberapa alasan, San Yi sangat senang.
Karena Xiao Shui ada di sini beberapa hari ini, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk menemukan Chen Ye. Karena dia dipelihara oleh Chen Ye, setiap malam, dia akan memikirkan cinta pria dan wanita itu. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia termasuk tipe gadis dengan keinginan yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa kali dia hanya bisa menggunakan bantal untuk memuaskan dirinya dengan membayangkan foto bersama Chen Ye. Setelah akhirnya begadang semalaman, San Yi mengenakan stoking hitam, berpakaian rapi, dan langsung mendatangi Chen Ye yang sedang duduk bersila di sofa. Chen Yi juga memperhatikan sesuatu dan membuka matanya, ketika dia melihat San Yi berpakaian seperti ini di depannya, dia hanya ingin berbicara. San Yi telah melemparkannya ke sofa. San Yi duduk di paha Chen Ye, tersipu, dan berkata, "Xiao Chenzi, berikan aku tanganmu." Chen Ye mengerutkan kening dan melakukan apa yang dia lakukan. 5 jari ramping San Yi memegang tangan Chen Ye dan berkata sambil tersenyum, "Tanganmu sangat dingin." Chen Ye tercengang. Mana tangannya yang dingin? Dan sebagai seorang kultivator, ia dapat mempertahankan suhu normal bahkan di lingkungan terdingin. Dia akan menarik tangannya kembali, tetapi San Yi dengan erat meraih tangan Chen Ye dan berkata, "Bodoh, karena tanganmu sangat dingin, aku akan membuatmu tetap hangat." Detik berikutnya, San Yi langsung memasukkan tangan Chen Ye ke bawah roknya. Chen Ye tidak pernah berpikir bahwa ini adalah rutinitas gadis itu. Dia berbalik dengan kasar dan langsung menekan San Yi di bawahnya. Pakaiannya robek secara langsung, sangat kasar, dan benda yang lembut memantul dengan keras. Bibir menyentuh, lembab dan menyatu. Cinta ke kedalaman tidak bisa menahan diri. Segera, di sofa, pertempuran dimulai. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Tangao tidak tidur selama beberapa malam berturut-turut, dan matanya merah. Dia menatap semua foto di dinding dan bagian belakang di tengah. Dia selalu merasa bahwa dia telah mengabaikan sesuatu, jika tidak, dia tidak akan memeriksa selama berhari-hari, dan masih tidak ada berita sama sekali. Seolah-olah sepasang tangan besar mengendalikan segalanya. Beberapa penyelidik bahkan menghilang secara misterius, dan semakin banyak orang hilang, dia tahu bahwa seseorang sedang menghancurkan segalanya. Dan kekuatan lawan tidak lemah sama sekali. Apa asal-usul pemburu ini? Ini seperti hantu yang tersembunyi dalam kegelapan, sedikit menyusup. Dia berbalik, melihat orang-orang di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan di belakangnya, dan berkata, "Apa jaminanmu? Mengapa hantu ini belum ditemukan?" Tidak ada yang berbicara di bawah. Terjebak. Tangao menampar telapak tangannya di atas meja dan meraung, "Aku berkata, jika tidak ada berita lagi, kalian semua keluar dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Pergi dari sini sekarang." Wajah muram Tangao mengejutkan orang-orang itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, "Presiden Tang, sebenarnya, kami telah menerima berita beberapa kali. Poin kuncinya adalah bahwa setelah menerima berita, orang-orang itu menghilang. Masalahnya sekarang bukan kita bisa menemukan pemburu. Ini seperti belalang menangkap jangkrik dan oriole di belakang." Kemarahan Tangao masih belum hilang, dia meletakkan tangannya di atas meja konferensi, "Apakah kamu tidak tahu tentang orang tua ini? Kamu bajingan mengeluarkan kekuatan ini." Orang tua itu memiliki ekspresi malu di wajahnya dan berhenti berbicara. Saat itu, seorang anggota staf mengetuk pintu ruang konferensi. "Masuk." Tangao berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memandang anggota staf yang bingung dan bertanya, "Ada apa? Apa kamu tidak tahu ada rapat?" Wajah anggota staf menjadi pucat. Bagaimanapun, rekan terakhir yang memasuki ruang konferensi sudah mati. Dia tidak ingin mati. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Presiden Tang, ada seorang gadis di luar yang mengatakan dia tahu siapa orang di foto itu." Mata Tangao menyipit, dan itu berubah menjadi bayangan. Dia sudah muncul di depan staf, meraih lehernya, dan berkata dengan penuh semangat, "Benarkah atau tidak? Mengapa kamu tidak mengundang seseorang masuk?" "Ya." Tidak lama kemudian, seorang gadis muda masuk. Yang mengejutkan Tangao, wajah gadis itu tidak buruk. Hanya saja wajah gadis itu sangat pucat, bahkan rambutnya sedikit acak-acakan. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa gadis ini adalah Chu Shuran. Chu Shuran melirik Tangao dan semua orang dengan ketakutan dan kepanikan di matanya. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Tangao telah datang ke Chu Shuran, menunjuk ke gambar belakang bagian atas, dan berkata, "Kamu bilang kamu tahu siapa pemburu itu?" Chu Shuran mengangguk seperti menumbuk bawang putih. "Presiden Tang, keluarga saya diancam, jika saya mengatakannya, dapatkah Anda membantu saya?"
Tango menyipitkan matanya dan berkata, katakan padaku. Jika itu benar, aku bisa menerimamu sebagai putri baptisku dan menjanjikanmu kemuliaan dan perlindungan seumur hidup.